Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Rarasati Hapsari Siwi dari Magang 3 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang pemfaktoran aljabar. Nah, sebelumnya kita cari tahu tentang pengertian dari pemfaktoran itu sendiri ya. Jadi, pemfaktoran itu pada dasarnya adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Nah, jadi dalam pemfaktoran itu ada beberapa macam bentuknya. Nah, yang pertama itu ada faktorisasi dengan hukum distributif. Kita terapin ke rumus dari hukum distributif. Di situ bisa dilihat ada AX plus AY sama dengan A dalam kurung X plus Y. Ini rumus dari distributif ya. Contohnya 2A plus 2B sama dengan 2 dikali dalam kurung A plus B. Jadi yang sama itu bisa kita keluarin. Kemudian nanti sisanya itu yang ada di dalam kurung. Nah, lanjut di situ ada dalam faktorisasi, faktor persekutuan diambil dari yang terbesar atau FPB. Diingat lagi ya materi yang dulu tentang FPB. Contohnya tuh yang pertama ada 4x plus 8 sama dengan 4x itu kan 4 dikali x ditambah 8 itu 4 dikali 2. Nah, di situ ada yang sama tuh, 4. Jadi 4-nya dikeluarin. Nah, terus sisanya itu ada di dalam kurung, sisanya x ditambah 2. Kayak gitu. Atau kalau cara menggunakan FPB itu nanti misalnya 4x plus 8, kita lihat dari angka 4 sama angka 8 itu FPB-nya adalah 4. Nah, nanti tinggal dikeluarin aja 4, kemudian sisanya yaitu sisa 4 dari 4x itu x, sisa 4 dari 8 itu 2. Jadi dalam kurung x plus 2. Terus yang kedua ada 2x kuadrat dikurangi 7x pangkat 3. Nah, 2x kuadrat itu kan sama dengan 2 dikali x kuadrat. Kemudian 7x pangkat 3 itu sama dengan 7 dikali x pangkat 3. Nah, pertama kita lihat yang angkanya dulu nih, angka 2 sama 7. Ada FPB-nya enggak ya? 2 sama 7 itu enggak punya FPB. Kemudian kita lihat ke x-nya. Ada x kuadrat sama x pangkat 3. Nah, FPB-nya berapa ya? FPB-nya itu adalah x kuadrat. Jadi, kalau misalnya ada variabel berpangkat, FPB-nya itu adalah pangkat yang terkecil. Nah, kan pangkat terkecilnya di situ x kuadrat. X kuadratnya dikeluarin. Sisanya jadi 2 dikurangi 7. Di situ tadi 7-nya 7x pangkat 3. Kalau x pangkat 3 dikurangin x-nya dibagi x kuadrat itu kan bersisa x. Jadi, sisanya itu 2 min 7x. Kemudian di situ Ibu kasih contoh ada 4p pangkat 3q dikurangi 6q kuadrat ditambah 2q, hasilnya berapa ya? Jadi, penyelesaiannya itu ada beberapa langkah, bisa dilihat di situ. Langkah pertama yaitu lihat angka yang dapat difaktorkan. Kemudian yang kedua, lihat huruf yang sama dan ambil pangkat terkecil. Angka yang dimaksud itu nanti FPB. Kalau huruf itu yang tadi Ibu bilang di awal yang pangkat terkecil. Jadi penerapannya seperti ini. Di situ ada langkah pertama kan 4p pangkat 3q dikurangi 6q kuadrat plus 2q. Lihat angkanya. Angkanya ada 4 min 6 sama 2. Nah, FPB dari 4 min 6 dan 2 itu adalah 2. Jadi, hasilnya itu dari 4p pangkat 3q min 6q kuadrat plus 2q itu sama dengan, tulis dulu FPB-nya, berarti 2. Kemudian dalam kurung sisanya, yang pertama tuh ada 4p pangkat 3q dibagi 2. Sisanya 2p pangkat 3q. Kemudian min 6q kuadrat dibagi 2. Hasilnya min 3q kuadrat. Kemudian yang terakhir ada plus 2q
kalau dibagi 2 hasilnya Ki. Gitu. Jadi yang dalam kurung itu yang bersisa. Kemudian yang langkah kedua, dari yang tadi 2 dalam kurung 2P pangkat 3 Ki dikurangi 3 Ki kuadrat plus Ki. Huruf yang ada di setiap suku adalah Ki. Kita lihat hurufnya ya yang sama. Ada, oh ternyata dari tiga-tiganya ada Ki semua nih. Nah, kemudian kita ambil pangkat terkecilnya. Di situ yang pertama ada Ki, kemudian ada Ki kuadrat, kemudian ada Ki. Nah, pangkat yang terkecil itu kan 1. Jadi, Ki-nya kita keluarin nih pangkat 1. Jadi dari 2 dalam kurung 2P pangkat 3 Ki min 3 Ki kuadrat plus Ki bisa diperoleh 2 dikali Ki, Ki-nya kita keluarin, kemudian dalam kurung sisanya nih. Yang pertama kan dari 2P pangkat 3 Ki. Kalau dibagi Ki, hasilnya tinggal 2P pangkat 3. Terus yang min 3 Ki kuadrat, kalau dibagi Ki, hasilnya min 3 Ki. Lalu, kalau ada plus Ki, dibagi Ki, hasilnya 1. Jadi, hasilnya itu adalah 2 Ki dikali dalam kurung 2P pangkat 3 min 3 Ki plus 1. Lalu ada 2 contoh soal lagi nih di sini. Ada yang pertama, AX plus BY plus AY plus BX itu hasilnya berapa ya? Kemudian yang kedua ada soal AX min BY min AY plus BX itu hasilnya juga berapa ya? Nah, kita lihat ke penyelesaian. Yang soal pertama ada AX plus BY plus AY plus BX. Jadi itu pertama kita urutin dulu ya, biar mudah nanti untuk difaktorkan. Jadi nanti urutannya menjadi sama dengan AX plus AY plus BX plus BY. Nah, kemudian sama dengan yang pertama itu ada A dalam kurung X plus Y. Jadi yang dari AX plus AY itu kan A-nya ada yang sama, kan A-nya sama, jadi A-nya kita keluarin. Kemudian bersisa dalam kurung X plus Y. Lalu ditambah ada di situ BX plus BY, B-nya sama, B-nya bisa kita keluarin. Kemudian bersisa dalam kurung X plus Y. Nah, lalu kita terapin nih, di situ ada, lihat rumus yang di dalam kotak pink. Ada, kalau semisal ada AM plus BM, kan M-nya sama. Kemudian hasilnya M-nya bisa kita keluarin. Jadinya itu M dalam kurung A plus B. Nah, kita terapin nih ke penyelesaian yang tadi. Kan ada A dalam kurung X plus Y ditambah B dalam kurung X plus Y. Nah, kan ini juga ada yang sama, yaitu yang dalam kurung, yaitu X plus Y. Nah, karena X plus Y sama, kemudian kita pisahkan, kita keluarkan. Jadi hasilnya itu X plus Y. Dan bersisa A ditambah B. Kemudian untuk soal yang kedua ada AX min BY min AY plus BX. Kita urutin lagi nih biar mudah. Jadi hasilnya itu sama dengan AX min AY ditambah BX min BY. Nah, kita keluarin lagi nih yang sama, kita faktorin lagi. Hasilnya menjadi dalam kurung, hasilnya menjadi A dikali dalam kurung X min Y ditambah B dikali dalam kurung X min Y. Nah, terapin lagi rumus yang tadi yang AM plus BM. Jadinya itu yang sama itu dikeluarin, yaitu yang sama adalah X min Y. Jadi hasilnya X min Y dikali dalam kurung A plus B. Nah, sekarang kita masuk ke faktorisasi yang kedua, yaitu faktorisasi selisih 2 kuadrat. Jadi penerapannya itu adalah apabila ada soal yang berbunyi seperti X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan X plus Y dikali X min Y. Jadi ini khusus untuk
x kuadrat min y kuadrat. Khusus untuk bentuk soal yang seperti ini. Kalau semisal bentuk soalnya x kuadrat plus y kuadrat, itu tidak bisa menerapkan rumus ini. Gitu. Jadi ini khusus untuk yang bentuknya seperti ini. Contohnya yang pertama, di situ ada x kuadrat min 16 sama dengan x kuadrat itu tetap x kuadrat. Kemudian dikurangin 16 itu sama dengan 4 kuadrat. Nah, di situ kan ada x kuadrat min 4 kuadrat. Hasilnya menjadi, kita masukkan ke rumusnya tuh yang di atas. Jadi, x plus 4 dikali x min 4. Nah, jangan sampai salah ya. Harus yang salah satu ditambah, yang salah satu dikurangin. Kalau nanti dibalik nggak apa-apa, jadi dikurangin dulu baru ditambah. Yang penting jangan ditambah dengan ditambah, atau jangan dikurangin dengan dikurangin. Gitu. Lalu masuk ke yang kedua, di situ ada 9x kuadrat dikurangi 16y kuadrat. Sama dengan 9x kuadrat itu sama dengan dalam kurung 3x dikuadratkan. Kemudian dikurangin 16y kuadrat itu sama dengan dalam kurung 4y yang dikuadratkan. Nah, di situ kemudian sama dengan, udah sesuai dengan ketetapan yang di atas tuh. Jadi kita masukin ke rumus, sehingga diperoleh 3x plus 4y dikali 3x min 4y. Nah, sekarang kita masuk ke pemfaktoran yang ketiga, yaitu faktorisasi bentuk ax kuadrat plus bx plus c dengan a sama dengan 1. Jadi, sehingga di situ bisa dilihat yang di bawah yang ada di dalam kotak ada x kuadrat plus bx plus c sama dengan x plus p dikali x plus q, di mana P dikali Q sama dengan C dan P ditambah Q sama dengan B. Nah, kita masuk ke contohnya ya biar lebih paham. Yaitu di situ ada x kuadrat plus 6x plus 9. Kita cari pemfaktorannya nih. Di situ kan A-nya itu bernilai 1. A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Di situ 1. Kemudian B itu adalah koefisien dari yang 6x, sehingga B-nya adalah 6. Kemudian C itu adalah koefisien dari yang 9, jadi C-nya adalah 9. Tuh. Kemudian, jadi pertama kita lihat nilai dari A, B, C. Nah, sekarang kita cari P kali Q dengan P ditambah Q. Nah, kita lihat P dikali Q itu kan hasilnya harus yang bernilai C. Nah, C-nya di situ adalah 9. Jadi kita cari berapa kali berapa yang hasilnya 9. Nah, yang pertama itu kan ada 1 kali 9 itu 9. Kemudian berapa lagi nih? Ada 9 kali 1 hasilnya 9. Terus berapa lagi ya? Oh, ternyata ada 3 dikali 3 itu adalah 9. Coba cari lagi, ada nggak? Ternyata nggak ada lagi, cuman 3 ini nih. Nah, lalu kita masukin ke coba yang P plus Q. Di situ kan P Q-nya itu yang di perkalian, di situ kan ketemu ada 1 dengan 9, 9 dengan 1, 3 dengan 3. Nah, supaya cepat langsung aja nih coba kita jumlahin. Nah, kalau 1 kali 9 itu 9. Nah, kalau 1 ditambah 9 itu 10. Kemudian di situ yang 9 dengan 1. 9 ditambah 1 itu 10. Nah, kemudian yang 3 dengan 3. 3 ditambah 3 itu 6. Wah, ternyata ada nih. Tadi kan P dikali Q itu C. Jadi P dikali Q itu kan 9. Kemudian di situ P ditambah Q itu kan B. B-nya di situ kan 6. Nah, ternyata ada nih yang dikali hasilnya 9, yang ditambah hasilnya 6. Jadi kita pakai angka 3 dan 3 ini, sehingga diperoleh hasil pemfaktoran dari x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 itu adalah x plus 3 dikali x plus 3. Nah, ini jawabannya. Nah, seandainya nih kalian nih merasa kayak bener gak ya jawabannya segini gitu. Nah, kita bisa
Di pembuktian, kita coba nih hasilnya sesuai apa enggak nih. Kan hasilnya tadi x plus 3 dikali x plus 3. Terus kita pakai cara distributif, dikali nih satu-satu. Kemudian diperoleh hasilnya di situ x kuadrat plus 6x plus 9. Wah, ternyata jawabannya itu sesuai dengan pertanyaannya. Jadi, hasil pemfaktoran tersebut adalah benar. Nah, sekarang kita masuk ke faktorisasi yang terakhir, yaitu faktorisasi bentuk ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 1. Contohnya, ada 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Nah, kita pertama itu lihat dulu nih nilai a, b, sama c-nya. A-nya itu bernilai 2 dari koefisien yang 2x kuadrat. Kemudian b-nya itu adalah min 1 dari koefisien min x. Lalu c-nya adalah min 6 dari koefisien yang min 6 itu, dari yang persamaan itu. Kemudian penyelesaiannya itu langkah pertama, kita mengalihkan nilai dari koefisien a dan c. Ini berbeda caranya sama yang tadi ya. Yang ini tuh pertama kita kalikan dulu a sama c-nya. Jadi di situ a-nya nilainya 2 dikali c-nya itu min 6. 2 dikali min 6 hasilnya adalah min 12. Lalu kita masuk ke langkah yang kedua nih. Setelah tadi min 12-nya ketemu, jadi nilai P dikali Q-nya itu berubah. Bukan jadi nilai C, tapi nilai baru, yaitu min 12. Kemudian P plus Q-nya masih tetap B. Yang rumus tadi ya, yang P dikali Q-nya itu C, P ditambah Q-nya itu B. Nah ini, sehingga diperoleh jadi P dikali Q-nya itu harus min 12. P ditambah Q-nya itu harus min 1. Nilai B-nya ya, dilihat B-nya. Nah, kita cari nih berapa kali berapa yang hasilnya min 12. Yang pertama itu ada 1 dikali min 12. Hasilnya min 12. Kemudian berapa lagi? Min 1 dikali min 12. Min 1 dikali 12. Hasilnya min 12 juga. Berapa lagi nih, berapa lagi? Oh, ada 3 dikali min 4. Hasilnya min 12. Sebenarnya masih ada lagi nih, bisa min 4 kali 3, bisa 6 dikali min 2, bisa min 2 kali 6. Tapi coba kita lihat dulu nih, kita masukin ke yang P plus Q-nya. Kan P plus Q sama dengan min 1. Terus kita masukin nilai P sama Q-nya dari yang perkalian itu. 1 kali min 12, min 12. 1 ditambah min 12 itu min 11. Kemudian kan tadi min 1 kali 12, min 12. Kemudian min 1 plus 12, 11. Lalu yang ketiga ada 3 dikali min 4 itu min 12. Nah, 3 ditambah min 4 ternyata hasilnya min 1. Nah, kita udah nemu nih yang dikali hasilnya min 12 dijumlah hasilnya min 1. Nah, kita langsung aja masuk ke langkah yang berikutnya. Ada memasukkan nilai P dan Q ke persamaan awal. Jadi diperoleh, di situ kan persamaan awalnya 2x kuadrat min x min 6 yang di soalnya. Nah, terus kita masukkan nilai 3 dan min 4, sehingga diperoleh 2x kuadrat min 4x plus 3x min 6. Min 4x plus 3x itu kan sama dengan min 1. Jadi persamaan awal dengan persamaan yang baru itu sebenarnya sama aja, cuman persamaan yang baru itu lebih dijabarkan biar nanti mudah untuk memfaktorkannya. Sehingga masuk ke langkah yang keempat, yaitu menyederhanakan persamaan. Dari persamaan yang baru yaitu 2x kuadrat min 4x plus 3x min 6 bisa kita faktorkan menjadi di situ 2x dikali dalam kurung x min 2. Itu dari persamaan yang 2x kuadrat min 4x. Kan kalau kita ambil FPB-nya itu bisa diambil dikeluarin 2x. Dua-duanya bisa disederhanakan dengan 2x dan bersisa x dikurangin 2. Kemudian ditambah 3 dikali dalam kurung x min 2 dari yang persamaan 3x min 6. Kan itu bisa diambil
FPB-nya itu 3, kemudian yang sisanya adalah X min 2. Sehingga hasilnya itu sama dengan X min 2 dikali 2X plus 3. Nah, seperti itu. Kemudian sehingga diperoleh 2x kuadrat min x min 6 sama dengan x min 2 dikali 2x plus 3. Nah, segitu aja ya untuk materi pada hari ini. Itu jangan lupa diingat-ingat ada 4 jenis pemfaktoran yang berbeda, kemudian penyelesaiannya seperti apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Nanti coba dipelajarin, kemudian dikerjakan latihan soalnya, tugas-tugasnya dikerjain, diterapkan. Seperti itu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!